Manga One Piece chapter terbaru kembali rilis dan minggu depan tidak libur. Sebuah kalimat yang menjadi kesukaan seluruh nakama di seluruh dunia tentunya. Kali ini, Oda memberi judul manga One Piece chapter 982 dengan sebuah kalimat, "Bajingan bertemu bajingan." Tepat seperti judulnya dan sesuai gelar yang sering kusebutkan, sang pelukis sesat dan shogun terjelek di muka bumi akhirnya bertemu di chapter kali ini. Meski chapter kali ini tidak se-hype chapter sebelumnya, banyak hal-hal penting yang dibuat sebagai bagian dari cara Oda menyusun cerita dan memainkan perasaan para nakama. Jadi resapi dan nikmati saja manga chapter kali ini. Dan tentunya jangan lewatkan dongeng khas kita seperti biasanya. Cus, mari kita berlayar. Baik, chapter kali ini dimulai dengan menampilkan kembali cover story lanjutan tentang bajak laut Fire Tank. Terlihat BG, Gotti, Lola, Chippon dan anaknya sedang berlari dari kejaran serta serangan angkatan laut. Oh iya, samar-samar juga terlihat Pito di belakang mereka. Sepertinya dua kru Lola juga pasti ada di antara kepulan asap tersebut. Mereka semua berlari, Gotti sambil menggendong Lola dan BG. Tunggu dulu, kok kebalik? Jadi Chippon yang menggendongnya ya. Mungkin inilah yang dinamakan the power of emak-emak. Di sampul sebelumnya kan kita melihat yang menggendong anaknya adalah BG. Mungkin setelah mendengar dan mendapat serangan secara spontan, Chippon langsung menggendong anaknya beserta suaminya langsung. Emak-emak dilawan. Leo, jika kita melihat cover story ini, perkiraanku mereka semua akan berlari dari kejaran angkatan laut hingga sampai dan bersembunyi di Pulau Green Beach yang memang terpisah dari Pulau Dressrosa. Selanjutnya, bertemu Von atau ayah Lola dan Chippon yang sebelumnya ditampilkan saat Komandan Leo ingin berlabuh di pantai Green Beach. Masuk ke dalam cerita chapter kali ini, Oda menampilkan situasi di pihak musuh yang sedang berpesta di dalam Gunung Tengkorak, tepatnya di kastil kediaman Kaido. Terjadi percakapan antara Kaido, Orochi, dan juga salah satu Tobiropo yang juga pemilik Butterfly House atau rumah kupu-kupu. Kusebut gitu aja kali ya biar halus. Kaido mempertanyakan tugas atau sayembara yang ia buat dan kenapa Black Maria tidak ikut berpartisipasi. Black Maria berucap tidak masalah jika dirinya tidak ikut berpartisipasi, karena semua Tobiropo selain dirinya sudah lebih dari cukup untuk proses pencarian Yamato. Jadi dia lebih memilih berada di sisi atau dalam kastil kediaman Kaido. Selanjutnya Kaido mendapat pelukan dari Black Maria. Anjir, menang banyak nih kadal biru. Kemudian Kaido tertawa dan merasa tidak keberatan dengan hal tersebut. Hari ini adalah hari terbaik di tahun ini. Semua orang bisa minum bersama tanpa memandang posisi dan jabatan. Bukankah hari ini hebat, Orochi? Ujar Kaido. Diiringi tawa sang shogun terjelek di muka bumi. Itu benar Kaido. Hari ini adalah hari yang harus kita rayakan karena hantu-hantu dari klan Kozuki yang telah mengikutiku selama 20 tahun akhirnya benar-benar menghilang. Kanjuro yang telah menyelesaikan kehidupan aktornya selama 20 tahun akan datang bersama para kapten kapal perang yang telah menenggelamkan para Red Scabbard, ujar sang shogun terjelek di muka bumi. Dia benar-benar hebat, sampai-sampai membuatku hampir membunuhnya jika aku tidak hati-hati. Tapi, jika sampai orang yang sangat kau percayai tersebut belum mendapatkan informasi apapun, berarti Oden tidak memberikan petunjuk apapun pada semua abdinya tentang Laugh-Tale, ujar Kaido. Mendengar apa yang Kaido katakan, mengungkapkan sebuah fakta bahwa dirinya juga menginginkan petunjuk menuju Laugh-Tale. Tidak heran dirinya menjadi orang yang menyimpan salah satu dari 4 Rod Poneglyph selain Big Mom. Apakah ini merupakan salah satu yang menjadi latar belakang terbentuknya aliansi Kaido dan Big Mom, selain tentunya menguasai dunia dan saling bunuh setelahnya? Sumber chapter 954. Bergeser ke panel selanjutnya di mana sang pelukis sesat Aka Kanjuro yang membawa Momonosuke bertarung dan mengalahkan kroco-kroco bajak laut buas Kaido ketika dirinya mencoba masuk ke dalam kastil milik Kaido
untuk bertemu sesembahannya, Shogun Orochi. Tidak salah, ia merupakan bagian dari Red Scabbard, karena meski sambil membawa Momonosuke, Kanjuro mampu mengalahkan para kroco yang menghadangnya. "Akhirnya kau tiba juga, Kanjuro," ujar Orochi ketika melihat sang pelukis sesat dikepung oleh anak buah Kaido yang mengira dirinya adalah penyusup dari pihak musuh. Namun sebelum pengeroyokan terjadi, Kaido berteriak, "Hentikan sialan, dia itu bawahan Orochi," ujarnya. Semua orang akhirnya berhenti berupaya menyerang Kanjuro saat mendengar teriakan Kaido. Selanjutnya, Kanjuro mengatakan, "Lama tak berjumpa Tuan Orochi. Karena tempat ini begitu luas, saya jadi sempat tersesat." Selanjutnya, sesuai permintaan Orochi, Kanjuro menyerahkan Momonosuke yang dalam keadaan babak belur. Sungguh pemandangan yang ironis sekali, melihat anak kecil dibuat babak belur seperti itu oleh orang dewasa. Biadab. Memang sesuai dengan judulnya, bajingan bertemu bajingan. Sepertinya Momo mencoba meloloskan diri dari sang pelukis sesat dengan memotong tali pengikatnya. Alhasil, usahanya gagal dan dia dianiaya oleh sang pengkhianat hingga seperti itu. "Tapi tenang, dia masih bernapas," ujar Kanjuro, diiringi tawa sesembahannya. "Orang itu adalah penerus klan Kozuki dan tuanmu loh." "Orang ini memang benar-benar berhati dingin ya," ujarnya. Lalu Kanjuro menjawab, "Karena peran saya sudah selesai. Sekarang dia tak lebih dari bocah biasa." Memang sakit jiwa Kanjuro ini. Tunggu saja dan tuai apa yang telah kau semai, Kanjuro. Bergeser ke panel di mana Kaido merasa terkejut setelah mengingat bahwa Kanjuro dulunya adalah salah satu dari 9 sarung pedang merah. Dan Kaido juga mengingat bahwa Momonosuke yang merupakan putra dari Kozuki Oden. Dia juga merasa kecewa karena Momo masih seperti dulu. "Kamu mau apa, Kaido? Kamu mau Momo menjadi dewasa? Semoga saja Oda membuatnya. Biar kau terkejut setengah mati. Dan tinggal tunggu naga melawan naga." "Ya, dia hanya bocah tidak berguna. Nama yang diwarisinya terlalu besar untuknya," ujar Kanjuro sambil menjatuhkan tubuh Momo yang penuh luka ke atas lantai kastil kediaman Kaido. "Oh, kasihan sekali anak kecil ini, dihajar sampai berdarah-darah begini," ujar Black Maria sembari mengangkatnya dengan kedua tangannya. "Tuh, dengar pelukis sesat, pengkhianat laknat memang. Orang lain aja masih peduli dan pakai hati, sekelas penjahat loh, karena dia juga bagian dari bajak laut bos Kaido." Bahkan Kaido pun seolah menatap tanpa berkata-kata, kayak nggak pas aja mungkin menurutnya anak kecil seperti itu dibuat babak belur oleh orang dewasa. Pengecut dan cemen memang, sama dengan sesembahannya. Cocok memang dengan judul mereka berdua disebut bajingan. Emosi gua. Bergeser ke panel selanjutnya, di saat Orochi senang dengan capaian yang Kanjuro buat, Kanjuro tiba-tiba bersujud dan mengatakan kebenaran yang sebenarnya, bahwa apa yang ada dalam pikiran Orochi saat ini semuanya bertolak belakang atau tidak sama dengan realita yang ada. Rencana untuk menghentikan para samurai telah gagal, padahal seorang pengkhianat telah membocorkan informasi kepadanya. Namun ternyata informasi yang diterima tersebut digagalkan oleh sebuah strategi, tidak, lebih tepatnya kepolosan Kinemon yang tidak mampu membaca makna simbol yang ditinggalkan mendiang Yasui, yang menjadi alasan gagalnya rencana Orochi membantai habis para Red Scabbard. Semua pasukan samurai dan semua orang yang memihak klan Kozuki saat ini menuju ke Onigashima, ujar Kanjuro. Orochi kaget dan takut setengah mati mendengarnya. Namun di saat Orochi mulai panik, muncullah sang pimpinan ninja pelindung Shogun, yaitu Fukurokujo. Dia menenangkan Orochi dengan mengatakan bahwa mereka tidak melihat satupun kapal di pelabuhan. Tapi di satu sisi, 3 kapal perang milik mereka juga belum kembali. Selain itu,
4 bajak laut yang mengacau dan berada di sekitar panggung pesta terkonfirmasi adalah Luffy si topi jerami, Zoro sang pemburu bajak laut, Eustace Kapten Kidd, dan Killer sang mesin pembunuh. Yang digambarkan dengan wajah menyeramkan bagaikan monster. Gila memang, sampai digibah dengan gambaran kayak gitu. The power of gibah. Berlanjut, Pukuro Kujo menyampaikan bahwa kemungkinan besar para anggota dari kedua kelompok bajak laut tersebut sudah mendarat di Onigashima. Namun, mengingat saat ini Queen sedang mengatasi hal tersebut, sehingga tidak pantas jika pesta harus terganggu karena beberapa bajak laut pemula. Selain itu, para samurai yang dimaksud belum terlihat oleh para pasukan yang ada dan bersiaga. Dan yang pasti, seluruh pasukan kita saat ini berkumpul di Onigashima. Kalaupun terjadi sesuatu, Anda akan aman di tempat ini, ujar Pukuro Kujo diiringi tawa Kaido yang meminta Orochi mendengarkan dan melanjutkan pesta minum bersama. Tapi bukan Orochi namanya kalau dia tidak khawatir, lebih ke arah takut dan panik. Tangannya sampai bergetar, tremor saat Black Maria menuangkan sake ke cawan yang Orochi pegang. Di saat yang bersamaan, Momonosuke yang penuh dengan luka dalam hati berkata, "Luffy sudah tiba di pulau ini." Kemudian dia mengingat pesan Luffy untuk dapat bertahan hidup bagaimanapun caranya, karena Luffy dan yang lainnya akan datang menyelamatkannya. Tapi yang lainnya masih belum tiba. Tak ada satupun kapal. "Kinemon, semuanya, apa kalian baik-baik saja?" ucapnya dalam hati. Lalu di saat itu juga sang Shogun kampret merebut Momo dari tangan Black Maria yang sampai kaget dibuatnya. Kemudian sambil mencengkram Momo yang terluka, Orochi berkata, "Kita tidak boleh melupakan kalau dia ini adalah pimpinan musuh kita. Persiapkan penyalipan di atas panggung. Kita akan membunuh penerus terakhir klan Kozuki ini dan mengakhiri era mereka. Dengan begitu, semua ini akan berakhir," ujarnya sambil tertawa. Biadab. Kembali kukatakan memang pas judul kali ini. Memang dua orang bajingan, Shogun kampret dan pelukis sesat, cocok dengan judul saat ini. Berlanjut ke cerita di mana pihak yang saat ini berada di dalam kapal selam bajak laut hati, yaitu Lau dan krunya, beserta para Red Scabbard, selain Kinemon dan Denjiro, yaitu Inuarashi, Okiku, Raizo, Asura Doji, dan Kawamatsu, sedang berbicara melalui Denden Mushi dengan seseorang yang tidak lain dan tidak bukan adalah Nekomamushi. Nekomamushi memberi kabar bahwa ia telah tiba di Wano Kuni. Nekomamushi mengatakan, meski datang terlambat, namun setidaknya sesuai yang dijanjikan, dirinya datang tepat waktu meski agak mepet. Goranyanya, mantul memang si koceng yang satu ini. Namun sebelum mereka bertukar informasi penting, yaitu tentang strategi penyusupan dan tentu saja orang-orang hebat yang Nekomamushi bawa, sambungan Denden Mushi diputuskan oleh Nekomamushi. Koceng oren, koceng oren. Melihat Neko ini jadi keingat Baka Sencho. Pokoknya nggak perlu strategi, maju dan terjang aja, asal yakin, sikat. Bergeser ke panel di mana Lau menjelaskan keunggulan dari kapal bajak lautnya, yaitu Polar Tank. Karena meskipun arus laut di sekitar Onigashima akan menenggelamkan kapal biasa pada umumnya, hal tersebut tidak berlaku untuk kapal miliknya yang bukan kapal biasa, melainkan sebuah kapal selam. Jadi Lau meminta para Red Scabbard untuk tenang saja, karena dia akan mengantarkan mereka sesuai rencana ke pintu masuk bagian belakang Gunung Tengkorak. Raizo berharap Kinemon dan Denjiro juga sudah tiba di pintu belakang untuk bersama-sama menyergap Kaido yang dalam keadaan mabuk. Kemudian selanjutnya mewujudkan harapan tuannya Kozuki Oden bersama-sama. Dan mereka juga berharap
Semoga Momonosuke baik-baik saja. Berpindah ke cerita di atas kapal milik Nekomamushi yang bergerak menuju Onigashima, terjadi perbincangan antara Neko dengan seseorang yang menjadi bintang di chapter sebelumnya. Yap, Marco the Phoenix lah orangnya. Neko berkata, kelihatannya semuanya baik-baik saja. Mereka sedang melakukan penyerbuan. Jadi mereka menamai pulau itu Onigashima sekarang? Menarik, ujar Marco. Sebelum lanjut, sedikit membahas jika menyimak apa yang Marco katakan, berarti dulunya Onigashima tidak bernama Onigashima ya? Mungkin setelah Orochi berkuasa bersama Kaido dan mendiami pulau dengan gunung tengkorak bertanduk, pulau itu dinamai Onigashima, yang mungkin berarti pulau iblis. Apa sebenarnya makna dari hal tersebut? Jika kita mengingat kembali penampilan pulau saat Onigashima ditunjukkan saat penyerangan aliansi terjadi, dan di sana juga terlihat sebuah pedang besar yang tertancap. Apakah itu hanya sebuah hiasan atau memang sebuah petunjuk? Menarik kita bahas terpisah di lain waktu, atau kita tunggu saja kebenaran yang akan Oda ungkap. Ada salah satu temanku berkata, jangan-jangan pulau Onigashima ini berkaitan dengan sejarah God Valley. Terlalu liar. Kembali ke cerita, kembali terungkap beberapa fakta. Pertama, ternyata Marco tidak menolak ikut ke negeri Wano Kuni saat Nekomamushi datang menemui serta mengajaknya. Karena pesan yang dituliskan Marco yang dititipkan pada Neko untuk Luffy adalah sebuah pernyataan bahwa dia pasti akan datang meskipun nantinya akan terlambat. Yang kedua, ternyata Marco tidak datang bersama Nekomamushi, tetapi dia berangkat setelahnya, sehingga itulah alasan mengapa ia menitipkan surat tadi. Tapi ternyata dengan mudahnya dia menyusul. Ya iyalah, buah iblisnya membuatnya bisa terbang, jenis spesial pula. Dan selain itu ada seseorang yang muncul dengan siluet yang nampak menggunakan jubah. Apakah itu Izo? Seperti yang ditunjukkan di akhir chapter sebelumnya dengan sebuah senyum khasnya. Atau orang yang muncul dengan siluet bukanlah Izo, melainkan seseorang yang juga terikat dengan masa lalu Kozuki Oden. Lalu muncul pertanyaan, jika bukan Izo, lalu siapa? Apakah itu kakek Nobista? Bisa saja sih. Kenapa juga Oda tidak menampilkan Izo dan justru hanya berupa siluet? Padahal udah jelas bentuk bibir di chapter sebelumnya itu milik siapa. Oda mau ngasih kejutan lagi kah? Aku berharap selain Marco dan Izo, tentunya akan ada nama lain, seperti contohnya Vista yang juga ikut bertempur. Karena kekuatan musuh sangatlah besar, jadi memang perlu bantuan besar. Alasanku memang tidak kuat, namun jika kita melihat dengan seksama siluet tersebut, kemudian membandingkannya dengan tampilan Izo, sepertinya tidak mirip ya. Tapi jika dibandingkan dengan Pista, menarik. Selain itu, ada seseorang yang juga bisa dikaitkan dengan siluet ini. Apakah orang itu adalah orang yang menemui Crocus pada sebuah cover story? Menarik, mari kita tunggu bersama kebenaran yang akan diungkap selanjutnya. Berlanjut ke cerita, pasukan selatan yang dipimpin oleh Denjiro aka Kyoshiro menemukan hal yang sama dengan pasukan timur yang dipimpin Kinemon. Mereka juga menemukan bangunan yang sebelumnya tidak ada di peta lama mereka. Selain itu, mereka bertemu dengan salah satu Tobirovo atau Flying Sick bajak laut buas Kaido, yaitu Sasaki, yang nampaknya sedang dalam misi mencari Yamato, si anak Kaido. Meskipun mengetahui sebenarnya tahun ini Denjiro aka Kyoshiro tidak hadir dalam perayaan, dan juga rambutnya yang tidak seperti biasanya yang khas dengan gaya pompadour, Sasaki tidak menyadari bahwa Kyoshiro yang ia kenal saat ini adalah penyusup dari pihak musuh. Denjiro bersama anak buahnya memborgol dan mengikat Sasaki dengan rantai. Sasaki kaget dibuatnya. Dia berteriak, apa yang kau lakukan Kyoshiro? Apa-apaan ini hei? Lalu selanjutnya,
Kyoshiro aka Denjiro meminta anak buahnya juga menyumpal mulut Sasaki agar tidak berteriak dan menyebabkan kegaduhan. Lalu sambil melepaskan bajunya dan menunjukkan tato di punggungnya, Denjiro aka Kyoshiro berkata, "Apa kau tahu sejarah negeri Wano Kuni, Sasaki?" Sasaki hanya bisa terdiam memandangi lambang klan Kozuki yang ada di punggung Denjiro. Setelah menahan salah satu Tobiropo yang merepotkan tentunya jika harus diajak bertarung, sama seperti pasukan timur yang dipimpin Kinemon, pasukan selatan yang dipimpin Denjiro juga membagi pasukan menjadi dua bagian. Benar-benar mantap strategi yang mereka buat, yaitu menyergap dari bagian kiri, bagian kanan, bagian belakang, dan bagian depan yang sudah dibuat kacau oleh kuartet Supernova tukang rusuh. Tapi pertanyaannya, apakah akan sesuai rencana yang dibuat? Kalau berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, biasanya pertempuran akhir akan selalu berbeda dengan rencana yang dibuat. Apalagi di situ ada bakas Sencho Monkey di Luffy. Berpindah ke cerita pasukan timur, di mana Big Mom memergoki Chopper dengan Brachio Tank, dan ternyata Usopp juga ada di dalamnya. Hal mengejutkan terjadi. Gak main-main, Chopper dan Usopp menembak Big Mom dengan meriam Brachio Tank. Boom! Gosong tuh tubuh Big Mom. Ya, meski gak terluka karena kulit kerasnya Big Mom, setidaknya angus tuh Big Mom beserta baju kimononya. Akibat hal tersebut, Big Mom mengamuk dan mengejar Usopp serta Chopper yang bergerak mundur dengan Brachio Tank. Atret coy, ngeri memang skill Usopp. Dominic Toretto aja lewat nih. Bayangin aja lu yang dibuat atret sebuah tank, gak main-main. Tepat seperti apa yang kusampaikan sebelumnya, semua pasukan memang benar-benar terjun ke dalam air untuk bersembunyi, termasuk juga Kinemon. Dan kemarin yang bertanya di kolom komentar, jika Chopper takut tenggelam karena merupakan pengguna kemampuan buah iblis, bagaimana nasib Kinemon yang juga sama merupakan pengguna kemampuan buah iblis? Nah, dia tak berdaya kan, tuh sampai dibantu naik. Mungkin sungainya tidak terlalu dalam, atau dia bergelantungan di salah satu tiang jembatan. Oh iya, Kinemon juga mengungkapkan bahwa kaburnya Chopper dan Usopp bukanlah sembarang kabur. Meski ketakutan, mereka kabur ke arah yang berlawanan dengan arah yang akan mereka tuju, demi menjauhkan Big Mom dari seluruh pasukan. The best memang Usopp. Gak salah gelar yang ia dapatkan, God Usopp, sang penyelamat. Kembali ke cerita, seluruh pasukan kembali bergerak dipimpin oleh Kinemon menuju ke arah belakang Gunung Tengkorak. Sambil berlari, Kinemon mengucapkan terima kasih dan hutang budi pada Usopp dan Chopper. Berlanjut ke panel cerita di mana tim pencari Momo, yaitu Nami, Carrot, dan Shinobu, yang menyaksikan bagaimana takutnya Chopper dan Usopp saat dikejar Big Mom, memilih berlari menjauh. Nami berkata, "Biarkan saja sudah." Carrot merespon sedikit kaget meski dia sendiri juga ikut berlari menjauh. "Hah? Biarkan saja. Ini Big Mom loh." "Justru karena itu Big Mom, kita bisa apa?" ucap Nami balas menimpal. Realistis diiringi faktor ketakutan yang besar, membuat Nami mengajak Carrot dan Shinobu kabur. Sungguh terlalu Nami. Namun saat mereka mencoba kabur menjauh, salah satu homies milik Big Mom, yaitu Prometheus, menemukan mereka. "Dia adalah gadis yang menculik Zeus," ucapnya sembari berubah ke mode api ganas. "Mama, mama." Nami, Carrot, serta Shinobu kaget dan takut dibuatnya. Zeus yang ada di dalam Perfect Limb Attack nampak bergetar gugup. Entah apa yang akan terjadi selanjutnya. Mari kita tunggu bersama. Ayo Nami, tunjukkan jurus terbarumu dengan bantuan Zeus. Lalu kalahkan Prometheus. Kemudian jadikan dia budakmu selanjutnya. Mantap. Baik Leo, tiba juga akhirnya kita ke bagian akhir pembahasan kali ini. Dua orang Tobiropo yang juga ikut sayembara mencari anak Kaido, yaitu Pac-One dan Ulti, masuk ke dalam cerita. Pac-One yang nampaknya mencari Yamato sambil berlari
dikejar dan diikuti Ulti sambil mengucapkan kata-kata dukungan. "Aku lelah," ujar Ulti. "Aku tak peduli, kalau capek tinggal berhenti saja. Susah amat lu," ujar Pekwan. Mendengar itu, Ulti marah dan menerjang Pekwan sambil mencekiknya. "Gendong aku sialan," ujarnya. Karena dalam posisi tidak siap, Pekwan menjadi papan seluncur Ulti menuruni tangga yang nampaknya cukup tinggi. Aduh, kebayang gak sakitnya si Pekwan. Sudah dicekek, keamplas pula tuh mukanya sama tangga. Namun tidak sampai di situ. Di saat momen konyol tersebut terjadi, Ulti dan Pekwan terhenti tepat di depan seseorang yang nampaknya sedang bertarung melawan kroco-kroco bajak laut buas Kaido. Jeng jeng jeng. Orang tersebut adalah sang kapten tercinta kita, Baka Sencho Monkey D. Luffy. Ulti dan Luffy saling tatap. "Ea." Ujar keduanya saling balas. "Mau apa kau sialan?" ujar Ulti. "Justru aku yang harus bertanya." "Seperti itu," ujar Luffy balas menjawab. Dan cerita bersambung. Siap-siap kejutan apakah yang akan terjadi minggu depan? Apakah langsung gelut? Atau ada hal lain yang akan terjadi? Menarik untuk kita tunggu bersama. Kalau aku pribadi sih pengennya terjadi duel 2 lawan 1. Gak apa-apa. Selain itu, apakah nanti juga diungkapkan Ulti juga merupakan Zoan user sama seperti Pekwan? Menarik. Ayo Luffy, buktikan kelasmu di atas Tobiropo. Dan tentu saja tunjukkanlah hasil latihanmu selama ini. Sebelum mengakhiri dongeng kita kali ini, tidakkah kalian menanyakan di mana Egg Drake di saat yang lainnya sibuk mencari Yamato? Dia tidak terlihat ikut berpartisipasi. Atau jika dia tidak ikut, setidaknya dia harusnya berada di tempat yang sama dengan Black Maria bersama Kaido dan juga Orochi. Lalu kemana Egg Drake? Kita semua tahu tentunya Egg Drake adalah seorang sword atau organisasi rahasia milik Angkatan Laut. Apakah ada sebuah rencana yang sedang ia buat? Akankah dia muncul dengan sebuah kejutan? Mungkin sebuah rencana yang ia sepakati dengan Trafalgar di Waterloo. Karena saat insiden Lau mengalahkan Hawkin di dalam sebuah penjara, ada seseorang yang nampaknya membantunya. Yang jika kita melihat siluet jubah dan sepatunya, nampak seperti Egg Drake. Ayo, buat sebuah kejutan lah. Aku juga berharap Basil Hawkin juga ikut bergabung. Mungkin saja dia sudah meramal ulang peluang kemenangan jika ia ikut bergabung ke pihak klan Kozuki atau Luffy. Menarik, menunggu kebenarannya. Nah Leo, itulah dongeng atau review One Piece chapter kali ini. Semoga kalian dapat terhibur dengan apa yang aku buat. Baik, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian. Mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian dapat terhibur dengan apa yang aku buat dalam videoku kali ini. Terakhir, bantu aku membangun channel ini dengan cara subscribe, like, share, serta komen pada kolom komentar. Sekian.